wala yakunam minas saghirin. Lagi, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakunam minas saghirin. 1, 2, 3. Nah, kalau berkaitan dengan rumus seperti ini, tulisnya agak gede dikit. Agak gede dikit. Selipin di Quran. Jadi kalau kita baca langsung ketemu. Oh, ini pola lebih yang pakai tasdid. Salah satu cirinya ini. Jadi kalau bertanya, dari mana tahu asyaddul iqab misalnya? Balasan yang lebih keras. Lebihnya dari mana? Pola. Kita kembali. Qala, Yusuf berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, as-sijnu, penjara itu, ahabbu, lebih aku cintai, lebih dicintai, ilayya, bagiku, mimma, dari apa-apa yang ini ada ya, ini ada waw nun. Ada ya, ada waw nun, berarti mereka kan? Da'a yad'u, menyeru, mengajak. Jadi yad'una, mereka mengajak. Ni aku. Ini bukan saja tertuju kepada satu orang Zulaikha saja. Coba. Kan tadi yang merayu, yang mengancam adalah Zulaikha. Gitu. Tapi Yusuf kemudian mengatakan yad'una. Mereka ajak, mereka seru. Jadi artinya siapapun di luar dari Zulaikha yang berlaku seperti itu, aku tetap lebih mencintai penjara. Sekarang orang juga lebih suka penjara ya? Benar kan? Sekarang orang juga lebih suka penjara. Tapi beda dengan ini. Beda dengan ini. Kalau kita bawa dalam konteks sekarang, pertanyaannya cuma satu. Aina Yusuful an? Aina Yusuful an? Al-an aina Yusuf? Boleh? Apa artinya? Al-an aina Yusuf? Sekarang di mana Yusuf? Atau boleh Yusuf di mana sekarang? Ngerti gak paham mas saya? Mana orang yang punya keimanan sekelas Yusuf yang mampu mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Aku lebih suka di penjara daripada melayani. Itulah bahasa kasarnya. Daripada mengikuti ajakan itu. Kan bahasa kita sekarang, Pak Ustadz, kalau kita sudah masuk ke wilayah itu Pak Ustadz, kalau kita nggak ikut, kita mubazir lagi. Kalau kita sudah masuk dalam katu kandang itu, mau nggak mau kita ngembek juga gitu loh. Padahal kan kita punya prinsip.
Apa yang terjadi sekarang? Makanya terjadi kejahatan berjamaah, korupsi berjamaah, bohong berjamaah, nipu berjamaah. Betul nggak? Karena nggak ada yang berani. Ibu kalau nggak mau ikut saya, ibu saya mutasi ke daerah yang nggak ada lahan di sono. Takut kita. Takut. Ntar kalau saya dimutasi, penghasilan saya tambah berkurang, anak-anak sedang kuliah, lagi butuh biaya banyak. Kenapa itu yang dipikirin? Iya, kan yang dipikirin adalah dunia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang melata. Manusia melata enggak? Manusia berjalan kan? Melata itu lebih rendah dari berjalan. Ini Allah pakai yang rendahnya. Wa ma min dabbatin, tidak ada makhluk yang melata, contoh cicak, apapun itu, cacing dan sebagainya. Illa 'alallahi rizquha, rizkinya udah dijamin kok sama Allah. Kalau mafhum mukhalafahnya, kalau ini pola ini kita pakai, apalagi yang punya kaki, yang jalannya nggak ngerayap, yang jalan pakai kaki aja, yang merayap aja dijamin rezeki. Nah, kita takut banget sekarang ini. Ya, takut banget kalau sudah berurusan dengan ini. Tapi saya salut satu anak muda, saya sebut anak muda, usianya itu mungkin baru sekitar 40, mungkin belum nyampe. Dia bekerja di tempat yang luar biasa karena perminyakan. Kita tahu sendiri, ya. Perminyakan itu keringatnya aja duit, ya, gitu. Tapi karena dia tidak sejalan dengan lingkungannya, dia mengundurkan diri keluar. Dipanggil lagi, kamu nggak usah keluar, kamu minta gaji berapa, tinggal ngomong. Enggak. Keren nggak? Ada ikut ngaji di sini, cuman sekarang lagi berangkat ke Pekanbaru. Anak muda ikut ngaji di sini. Ya, dia konsultasi ke saya, gimana nih Pak Ustaz, saya pengen keluar, tapi sebagian dari keluarga tidak mendukung. Ngapain kamu keluar, kamu nanti mau kerja apa? Hari Kamis kemarin pulang umroh sudah langsung dapat tawaran ke Chevron apa nama? Chevron minyak. Hari ini Pak subuh ini dia berangkat ke Pekanbaru, dapat kerjaan. Oke? Saya luar biasa begini, ya. Dia bukan berbuat karena dia merasa kalau dia ada di situ dia tidak bisa berbuat apa-apa, seakan-akan dia menyetujui. Apa kata Imam Syafi'i? As-sukut alamatur ridha. Apa artinya? As-sukut As-sukut artinya diam. Diam itu mendiamkan satu kemaksiatan. Alamah artinya tanda. Ridho satu. Mendiamkan satu kejahatan. Kita tidak bergeming, tidak berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Meneng aja. Alamatur ridho, tandanya setuju. Wow, berat ini. Sekarang kita kan berpikir, ntar kalau saya kasih tahu urusannya jadi panjang, kan gitu? Ada kejahatan, satu kejahatan di kantor, beberapa kita diam saja. Ntar kalau kita kasih tahu, kita dipanggil jadi saksi lagi. Ntar bolak-balik kita ke kantor polisi lagi. Itu yang kita pikirkan kan? Begitu. Akhirnya memilih diam. Akibatnya tadi as-sukut alamatur ridha. Diam kepada satu kebatilan sama dengan walaupun dasar ungkapan ini bukan itu. Asal ungkapan ini
berkaitan dengan meminta izin kepada seorang gadis untuk dinikahkan. Ini asal-asalnya. Kan anak dulu, orang dulu dengan sekarang kan beda. Seorang wali menanyakan kepada anak gadisnya, kamu setuju ayah nikahkan dengan si A? Kalau sekarang kita nggak usah nanya, ya anak pengen kawin, ngomong. Iya, sekarang nggak usah ditanya, ya pengen nikah, gitu kan? Dulu karena orang malunya, perempuan itu malunya itu luar biasa, mengatakan iya saja itu dia berat, malu. Sehingga muncullah satu sikap, kalau dia tidak memperlihatkan gelagat dari fisiknya, gelagat bodinya, body language-nya, tidak ada nampak penolakan. Karena penolakan, nolak itu berarti, nolak itu berarti, ya, begitu. Ini diam aja, kamu setuju dinikahkan ini, diam aja. Nah, berarti setuju. Karena kalau nggak setuju pasti dia menampakkan kan? Secara psikologis, orang kalau tidak suka dengan sesuatu, tidak setuju dengan sesuatu, pasti nampak. Apakah dari matanya, dari jidatnya, dari... Nah, ini pasti nggak setuju nih kalau udah begini. Ya? Itu asal-muasalnya. As-sukut alamatur ridha. Diam artinya artinya setuju. Kita balik lagi. As-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku cintai. Ilayya, bagiku. Mimma, dari apa-apa yang yad'unani. Yad'unani, mereka menyajakku, mereka menyeruku. Ni itu menunjukkan kepada kepunyaanku. Ni, aku. Misalnya kita berkata dalam bahasa Arab, ajarkan. Ajarkan aku. Ajarkan itu alim. Alim. Ajarkanlah. Kalau ajarilah aku, ajarkanlah aku, alim, nah tambah aja nih. Alim nih, ajarkanlah aku. Tolonglah aku, tolonglah apa bahasa Arabnya? Nasoro yansuru perintahnya? Unsur, unsur. Tolonglah aku. Udah jadi, unsur nih. Oh jago bahasa Arab udah. Iya kan? Lebih gampang bahasa Arab daripada bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda banyak banget kosakatanya. Ya? Faham maksud ayat ini? Apa yang ingin Allah sampaikan, pesan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui ayat ini? Begitu kokohnya keimanan Nabi Yuh. Dia tidak akan gadaikan akidahnya untuk apapun. Ini yad'unani ini maaf. Kalau kita ambil tadi misal satu contoh Zulaikha. Zulaikha itu istrinya Aziz kan? Aziz bahasa sekarangnya istri pejabat yang konon dalam tanda petik punya banyak duit. Lu mau minta berapa? Lu mau fasilitas apa? Jadi semua kemewahan itu dikebelakangkan. Aku lebih mencintai ini daripada ini. Mudah-mudahan keluarga kita dan kita semua dikelompokkan dalam kelompok Yusuf. Dalam hal keteguhan berpegang kepada berapapun harganya kebatilan itu dibayar, nggak bisa dibayar dengan kebenaran.
Hebat itu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk dapat menanamkan akidah ini kepada anak-anak kita. Itu dia kata kuncinya. Kalau kita insya Allah kita sudah akan tinggal hanya kita berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah, kan gitu. Mudah-mudahan kita istiqomah. Sekarang yang kita harus khawatirkan ini nih di belakang kita. Jangan sampai nanti kita sudah tiada, dia berbuat lain, nanti kita di dalam yang kena. Iya kan? Yang kasihan kan yang di dalam kubur nanti. Kalau tidak ditanamkan ini. Kalau karena hanya hal-hal sepele dia menggadaikan imannya, dia hal sepele menggadaikan akidahnya. Jadi cerita Nabi Yusuf ini bukan cerita yang hanya sifatnya satu sisi. Dia akan selalu live dalam kehidupan. Ya, dia akan selalu ada, selalu eksis dalam setiap kehidupan, dan kita selalu dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Mungkin godaannya bukan wanita, kali ini kan godaan ini wanita nih. Mungkin godaannya bukan hanya wanita, tapi banyak godaan. Iya. Nah, kalau bicara jabatan nggak usah lah kita ngomongin itu 3 hari 3 malam nggak kelar kita bahas. Betapa kacaunya hari ini, betul nggak? Nah, mereka kemudian masih berani mengatakan bersih diri, pret bahasa saya. Itu sudah bukan rahasia lagi, di segala-galanya masih berani ngaku saya orang bersih, pret itu ujungnya. Nah, itu preman yang keluar ya. Keluar itu premannya gitu. Karena kita tahu untuk naik ini tuh naik golongan saja kalau melalui proses wajar, Bu, itu lama. Kalau nggak ada di bawah amplop masuk tadi, lama baru dikerjain. Jangankan jabatan, itu naik golongan saja. Kumaha iya mah bangsa kita mah wajar kalau kemudian azab. Ya. Gitu. Dari guru jadi kepala sekolah saja berapa? Sekarang berapa kosnya? Saya ingat sekitar 5 tahun yang lalu seorang teman bercerita itu 1 Innova, Pak. Untuk jadi kepala sekolah, 1 Innova. Untuk kepala sekolah SMA. Pak Darwis, Innova berapa? Saya nggak tahu karena saya punya motor. Innova berapa? 400 GT. Gaji guru berapa? Kira-kira itu berapa tahun baru balik? Oke, tapi berani. Karena nggak mungkin, Pak, semuanya hitungannya hitungan bisnis. Nggak mungkin orang mau mengeluarkan 400 juta kalau tidak dapat sesuatu, dan sesuatu itu pasti lebih dari 400 juta nilainya. Betul nggak? Itu aja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dikuatkan akidahnya seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dikuatkan prinsipnya sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Penjara lebih aku suka dibandingkan dengan ajakan mereka untukku. Yuk kita baca. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Lagi. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Lagi. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma
yad'unani. 1, 2, 3. Kalau intonasi ma-nya agak tinggi sedikit. Mimma, kan artinya dari apa saja gitu loh. Ya, dari apa saja. Ya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Yuk. Hafal? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Alhamdulillah. 2 potong. Tadi ayat ke-32-nya akhirnya dari wala illam. Yuk. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna minas saghirin. Selesai 32. Ayat 33. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Lanjut. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Wa illa tasrif Oh, ada yang ketinggalan ilaihi kan? Kenapa tadi nggak ngomong? Ini pasti Bu Yuni nih. Yad'unani ilai. Mulainya jangan dari ilai, karena ilai itu sambungannya ya. Oke? Khilaf abdi mah yad'unani ilai. Oke, kita luruskan saja. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Oke? Ini saya nggak tulis, diem aja semuanya. Begitu baru nulis, baru protes. Bu Yuni pasti, saya tahu. Oke. Wa illa tasrif.
Oke. Sahabat Quran. Ini illa di sini bukan berarti kecuali. Ini artinya bukan kecuali. Ini asalnya in dengan la. Ya, in dengan la. In artinya jika, la artinya tidak. Karena kalau begini ini disederhanakan tulisannya menjadi nun mati bertemu dengan lam idgham bila illa. Wa illa, dan jika tidak, tasrif, sorof. Kita belajar sorof, ilmu sorof. Sorof itu artinya memalingkan. Jadi tasrif, engkau palingkan, anni, dariku. Kita ulang. Wa illa tasrif, dan jika engkau tidak memalingkan, atau dan jika engkau tidak palingkan, anni, dariku, kaidahunna, tipu daya mereka. Kaidahunna, tipu daya mereka. Coba, maka saya sebut tadi, yang berperan sesungguhnya bukan Yusuf. Yang berperan adalah Allah. Allah yang memalingkan Yusuf, memalingkan tipu daya itu dari Yusuf, sehingga Yusuf selamat dari tipu daya itu. Jadi kalau demikian, benang merahnya apa yang membuat kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu? Dekatkan diri kita dengan Allah. Itu dia. Wa illa, dan jika tidak, tasrif, engkau palingkan, anni, dariku, kaidahunna, tipu daya mereka. Asbu ilaihinna, asbu, aku cenderung. Ilaihinna, kepada mereka, maksudnya kepada tipu daya mereka. Coba kita lihat lagi, Nabi Yusuf tidak menyebut dirinya kuat imannya, ya. Nabi Yusuf tidak menyebut dirinya kuat imannya bisa melewati godaan itu, bukan. Ini semata karena Allah yang memalingkan tipu daya itu dari Yusuf, sehingga Yusuf fastaqsom, Yusuf dengan gampang menolak, Yusuf selamat. Ya, manusia kan, Pak? Iya, kayak tahu aja dia cantik. Kan istri Aziz kan, jadi itu dia kata kuncinya tadi. Yang kita mohonkan itu di sininya ini. Ya. Allah belokkan dari kita. Ya, Allah belokkan dari kita. Karena kata Nabi Yusuf ini kejujurannya, asbu ilaihinna, aku akan cenderung kepada mereka, manusiawinya. Jadi dalam diri kita ada manusiawi, ada ilahi. Nah, semata-mata kita berlindung, kan manusiawi dong Pak Ustadz. Ada lagi, kan Ustadz juga manusia. Ustadz kan bukan malaikat. Itu namanya jurusan ngeles. Jawaban Yusuf itu tadi, wa illa tasrif anni kaidahunna, sekiranya engkau tidak palingkan dariku tipu daya mereka, asbu ilaihinna, aku akan cenderung mengikuti ajakan mereka. Coba, apa pelajarannya bagi kita? Kita lemah tanpa Allah.
Itu kesimpulannya. Ya, kita lemah tanpa Allah. Kita tidak punya kekuatan, dan akui ketidakberdayaan kita itu dengan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan daya dan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa tuh? Boleh. Untuk Bu Yuni saya tambahin deh. Ya, ya. Jadi apa yang kita saksikan ini coba luar biasa, dibongkar semua sama Yusuf. Jadi kekuatan Nabi Yusuf itu adanya tangan Allah, adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa tasrif anni kaidahunna, sekiranya engkau tidak palingkan dariku tipu daya mereka, asbu ilaihin, aku cenderung akan mengikuti ajakan mereka. La haula wala quwata illa billah. Yuk kita mohon kepada Allah agar Allah beri kekuatan kepada kita. Bahkan lisan kita bisa berzikir saja, kita itu butuh pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolong aku, ala zikrika, agar lisan bisa menyebutmu, wa syukrika, dan bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Jangan lupa, tetaplah a'inni, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Ya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Apa tadi asbu artinya? Aku cenderung, ilaihinna, kepada mereka. Asbu itu fi'il mudhari. Ya, kata kerja. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Yuk sekali. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Alhamdulillah. Mohon maaf agak lewat waktunya. Ingatkan saya nanti di ujung lagi ya. Di ujung lagi. Jadi kalau kita baca dari ayat ke-33 ini, qala rabbis sijnu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Ya, aku akan condong kepada mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, harapan agar diberi kekuatan, harapan agar ditolong itu kita nampakkan dengan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Satu diantaranya adalah kualitas kedekatan kita dengan Quran, dengan tadabbur. Mudah-mudahan Allah terima tadabbur kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah
innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.